Syekh antum? 6. Berarti pertemuan berikutnya. 16. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li asatidatina wa li masyayikhina wa li a'immatil muslimina wa lil muslimina wa lil muslimat wa lil hadirina wal hadirat. Allahumma amin. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah yang wafat tahun berapa? Tahun berapa? Dapur tahun berapa meninggalnya Dapur? Bu Khalid? Tahun berapa? 1206 Hijriah. Gampang dihafal. 1206 Hijriah. 12 setengahnya 6 ya, 1206 Hijriah. Masih dalam bab yang kelima berkenaan dengan doa ila syahadati alla ilaha illallah, bab tentang wajibnya berdakwah kepada la ilaha illallah. Kita sudah masuk di masalah yang ke-8 terakhir. Qala rahimahullah, pada masalah yang ke-9, anna ma'na ayyuwahidullaha makna syahadati alla ilaha illallah, bahwa yuwahidullah, mentauhidkan Allah, itu merupakan makna la ilaha illallah. Jadi kalau dikatakan apa makna la ilaha illallah, maknanya adalah yuwahidullah, mentauhidkan Allah Ta'ala, yang mana ini akan dijabarkan di bab yang ke-6 berikutnya, bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Pada bab yang ke-6 nanti akan dijelaskan lebih lanjut tentang masalah ini. Di situ nanti kita akan jabarkan makna dari la ilaha illallah, baik dari sisi bahasa Arab ya, kemudian penafsirannya insyaallah taala kita akan terangkan di bab yang ke-6 nanti ya. Tapi secara umum makna la ilaha illallah adalah ayyuwahidullah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, masalah al-asyirah, al-mas'alatul asyirah, annal insana qad yakunu min ahlil kutubi wa huwa la ya'rifuha aw ya'rifuha wa la ya'malu biha. Ini perkara yang penting. Kata beliau, terkadang seorang manusia ini, ada manusia yang termasuk ahlil kutub ya, yakni orang yang diberikan kepadanya kitab. Di konteks hadis, di hadisnya terkait dengan Yahudi dan Nasrani, tapi ini berlaku untuk kaum muslimin. Apakah kaum muslimin diberikan kitab? Diberikan kitab. Maka baik kaum muslimin juga ahlul kitab. Jelas sampai sini? Kaum muslimin juga orang yang diberikan apa? Kitab. Allah Ta'ala berfirman, wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab la tubayyininnahu lin-nasi wa la taktumunah. Ingatlah ketika Allah Ta'ala mengambil perjanjian dari orang yang diberikan kitab, termasuk kaum muslimin. Maka terkadang ada orang yang berilmu, diberikan kitab oleh Allah, dia menghafal Alkitab, menghafal Quran, hadis ya, tapi dia tidak tahu kandungannya. Ada yang seperti ini. Ada yang seperti ini. Tahu tapi tidak tahu, hafal tapi tidak tahu kandungannya. Kata Nabi SAW, rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamil fiqhin wa laysa bifaqih. Terkadang ada orang menghafalkan hadis ya, dia mengetahui kandungan hadisnya, tapi dia menyampaikan kepada muridnya yang mana muridnya lebih pandai dibandingkan dia. Ada seperti itu kata Nabi SAW. Jadi ada seorang guru menghafal hadis dan tahu kandungannya, kemudian dia sampaikan hadis kepada murid-muridnya, di mana di antara muridnya ada yang lebih paham tentang hadis tersebut dibandingkan dia.
Wa rubba hamil fiqhin laisa bifaqih. Terkadang ada orang yang membawa hadis tapi dia bukan faqih, dia tidak tahu kandungan hadisnya. Ada yang seperti itu. Karena itulah menghafal itu sarana. Tujuan utamanya apa? Amalan tentunya. Yang menghubungkan antara hafalan dengan amalan adalah apa? Pemahaman. Adalah apa? Pemahaman. Karena itulah kalau kita berbicara mengenai tugas kita sebagai manusia, yang paling penting sebenarnya beramal. Ya kan? Kalau kita berbicara mengenai tugas kita sebagai manusia, yang paling penting beramal. Kamu tidak hafal Qur'annya, tidak hafal hadisnya, tidak ada masalah. Yang penting kamu amalkan. Ya kan? Yang penting kamu amalkan. Itu kalau kita memandang kita sebagai manusia, tugas kita adalah apa? Beramal, itu intinya. Tapi kalau kita memandang dari kacamata bahwa ya, dia seorang dai atau dia ingin menjadi dai, maka yang paling penting selain amalan adalah hafalan. Ya, tidak bisa seorang menjadi dai hanya mengandalkan amalan, ya kan? Kalau dia cuma mengandalkan amalan untuk dirinya sendiri toh, tidak bisa diajarkan kepada orang kalau dia tidak punya hafalan. Kalau untuk memperbaiki diri sendiri bagus, modal besar. Kalau dia sudah bisa mengamalkan, itu modal luar biasa. Tapi jangan berdakwah kalau kamu sudah hafal. Karena dakwah yang ditekankan di situ bukan sekedar apa? Karena dakwah yang ditekankan bukan pengamalan, tapi apa? Hafal. Makanya kalau ada pertanyaan, boleh nggak orang berdakwah mendakwahkan suatu hadis yang dia hafal, tapi dia tidak mengamalkan hadis itu? Boleh atau tidak? Boleh. Karena bukan syarat seorang alim untuk menyampaikan hadis, dia harus amalkan dulu hadis tersebut. Bukan syaratnya. Itu urusan dia dengan Allah. Kalau dia tidak amalkan suatu kewajiban, berdosa. Berdosa. Tapi bukan berarti dia tidak wajib sampaikan kalau dia tahu. Imam Nawawi rahimahullahu taala mengutip ijma kesepakatan para ulama bahwasanya bukan syarat amar ma'ruf dan nahi mungkar orangnya harus soleh. Tidak mesti. Para pelaku maksiat wajib nahi mungkar satu sama lain di antara mereka, walaupun sama-sama pelaku maksiat. Karena itulah dalam berdakwah yang ditekankan adalah hafalan. Kalau kamu amalkan tidak, itu urusan kamu dengan Allah. Tapi kalau kamu mengajarkan sama orang, kamu harus hafal dan paham. Ntar kamu salah paham membuat orang tersesat. Ya kan begitu? Karena itulah seperti yang sudah kita sebutkan berulang-ulang kali, orang belajar agama itu harus punya prioritas dan harus punya target. Saya belajar agama untuk apa sih? Kalau sekedar saya mau belajar agama, yang penting saya bisa amalkan saja, yang penting saya bisa beritahukan kepada keluarga saya, ya yang penting saya bisa baik. Kita katakan kalau begitu yang penting bagi kamu amalan. Menghafal tidak perlu. Tidak harus kamu menghafal. Yang penting kamu amalkan. Cari pemahaman yang benar terhadap hadis tersebut, terhadap ayat tersebut dari guru, bagaimana pemahaman yang benar, baru amalkan. Itu intinya kamu. Tapi kalau target dia adalah ingin berdakwah, maka kita katakan tidak cukup amalan. Bahkan amalan itu urusan kamu dengan Allah. Urusan kamu dengan orang yang kamu dakwai, kamu harus hafal dan pemahaman kamu harus benar. Karena kalau pemahaman kamu salah atau kamu tidak hafal, kamu bisa saja menyampaikan hal yang salah. Sudah sampai sini? Kata beliau rahimahullah, terkadang ada orang yang diberikan kitab, yakni dia hafal Alkitab tapi tidak paham isinya. Au ya'rifuha wa la ya'malu biha. Tapi terkadang ada juga orang yang tahu kandungannya tapi tidak mengamalkannya. Sisi pendalilannya di sini adalah kisahnya Mu'adz bin Jabal yang diutus kepada siapa? Yahudi. Mu'adz ahlul kitab di Yaman. Yahudi sudah ma'ruf, mereka ini orang-orang yang cerdas. Pengetahuan mereka terhadap Taurat luas, kan begitu? Luas. Ya. Tapi bersamaan dengan itu mereka tidak amalkan. Mereka tidak amalkan. Ada juga orang yang diberikan kitab, dia tidak tahu apa kandungannya. Ada yang sudah tahu kandungannya tapi tidak diamalkan. Ini semuanya buruk. Yang benar adalah dia mengetahui kandungannya, berilmu, dan dia mengamalkan kandungannya. Inilah yang kita minta dari Allah Ta'ala di surah Al-Fatihah, ya.
ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yakni yang menggabungkan antara ilmu yang bermanfaat dengan amalan yang saleh. Ilmu yang bermanfaat yakni pemahaman yang benar, dan amalan soleh yakni yang dia mengamalkan. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang dimurkai, yakni siapa? Yahudi, yang mereka ini berilmu tapi tidak beramal. Waladdallin, yang sesat yakni Nasrani, yang mana mereka ini beramal tapi tidak didasari oleh ilmu. Sebagaimana disebut dalam hadis riwayat Imam Ahmad, di mana Nabi SAW bersabda, al-yahudu al-maghdubu alaihim wan nasara ad-dallun. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Bil huda, kata para ulama, bil huda yakni bil amali salih, wa dinil haqq. Bil huda yakni al ilmu nafi, wa dinil haqq yakni al amalus salih. Maka ini dua ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, yakni ilmu yang bermanfaat, yakni mengetahui apa yang diturunkan kepadamu berupa Al-Quran, hadis, kamu tahu kandungannya dan kamu amalkan. Kamu amalkan supaya tidak salah dalam pengamalan, harus benar pemahamanmu. Ini kita katakan dari sudut pandang manusia secara umum, tugas dia beramal. Cari pemahaman yang benar dari para guru. Kalau gurumu sudah jelaskan, oh hadis ini, ayat ini begini maksudnya, pengamalannya seperti ini, sudah, kamu langsung amalkan. Tidak perlu dihafal yang disampaikan tadi. Walaupun tak dihafal tidak ada masalah. Walaupun kemudian dilupa setelahnya, yang penting sudah diamalkan. Itu fokus amalnya. Tapi kalau berdakwah, maka tidak boleh tidak, harus ada hafalan dan pemahaman yang benar. Dan ini sekaligus menunjukkan kepada kita pentingnya mengambil ilmu dari mulut para guru. Pentingnya mengambil ilmu dari para guru, karena ilmu bukan diambil dari buku. Ilmu tidak diambil dari buku. Biar orang punya segudang kitab, dia baca sendiri, dia jago bahasa Arab, dia baca sendiri, dia tidak akan mendapatkan kebenaran. Dia tetap akan tersesat. Walaupun segudang kitab-kitab para ulama ya dia miliki, tapi dia membaca sendiri, mencoba memahami sendiri, maka dia akan tersesat. Lihat pelajaran yang kita petik dari Yahudi. Yahudi mereka punya kitab. Nabi Isa sudah lama meninggal. Nabi Musa sudah lama meninggal. Ulama-ulama yang masih komitmen dengan agamanya Nabi Musa sudah lama meninggal. Apa yang tersisa? Kitab Tauratnya. Apa yang terjadi ketika para ulama meninggal? Kitab Taurat dirubah-rubah. Artinya apa? Kitab itu tidak bisa menyelamatkan kamu. Yang bisa menyelamatkan kamu adalah para ulama yang menjelaskan isi kitab tersebut. Ya kan? Nasrani, Nabi Isa meninggal alaihi wassalatu wassalam, murid-murid, yakni orang-orang yang masih komitmen dengan agamanya Nabi Isa sudah meninggal semuanya. Tersisa Injil. Injil ketika tidak ada ulamanya, diotak-atik oleh pemiliknya. Maka yang penting dari kitab adalah ulama yang menjelaskan, bukan kitabnya. Bukan apa kitabnya. Karena itulah para ulama mengatakan la ta'khudul ilma anis sahafi. Jangan mengambil ilmu dari orang yang mengambil ilmu dari buku. Jangan mengambil ilmu dari orang yang mengambil ilmu dari buku. Misalnya dia mau mengajar suatu kitab. Ditanya, ini kitab ini yang kamu mau ajarkan, kamu pernah pelajari sama siapa? Buku yang kamu mau ajarkan ini pernah kamu pelajari sama siapa? Gurumu siapa? Katanya, saya tidak pernah mempelajari, tapi saya punya syarahnya syekh ini. Saya baca sendiri, saya jelaskan saya pada kalian. Hati-hati. Saya tidak bilang dilarang, cuma hati-hati. Namanya buku ya seperti namanya buku kan? Namanya buku apalagi dicetak, ya namanya bahasa buku, beda dengan bahasa penyampaian kayak gini. Buku itu karena tuntutannya, apalagi kalau buku-buku dasar, biasanya buku-buku yang dicetak bukan yang mendetail, terkadang global saja. Terkadang global. Jelas sampai sini? Maka jangan mengandalkan buku para ulama untuk mengajarkan buku tersebut. Sampai kamu sudah mempelajari buku itu dari mulut para guru. Itu yang paling ideal. Bukan berarti saya bilang
dilarang mengajarkan buku kalau kamu belum pelajari. Enggak juga seperti itu, karena buku itu kan banyak sekali. Cuman maksudnya di sini adalah poin-poin buku itu, poin-poinnya, isi-isinya kamu sudah pernah pelajari dari seorang guru. Walaupun buku itu sendiri kamu belum pelajari. Misalnya, saya kasih contoh. Kalau kita sudah mempelajari akidah wasitiyah dari seorang guru, dari mulut guru kita sudah ambil poin-poinnya akidah wasitiyah, maka seperti I'tiqad Bukhari, I'tiqadnya Ahmad bin Hanbal, Ushul Sunnah Imam Ahmad, kemudian I'tiqadnya Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Ushul Sunnah Al-Humaidi, I'tiqad Imam Syafi'i. Yang gini-gini ini sudah bisa kita jelaskan walaupun kita belum pernah mempelajarinya. Kenapa? Karena inti-inti masalahnya sudah ada di akidah wasitiyah semua. Kalau kita sudah pelajari ini dari mulut guru, kita bisa ajarkan yang kecil-kecil ini. Bisa. Nah, yang repot kalau dia belum belajar sama sekali, kemudian mengajarkan buku tersebut. Nah, ini hanya mengandalkan apa? Saya punya syarahnya Syekh ini. Nah, jangan tergantung dengan buku. Karena buku tidak bisa menyelamatkan kamu dari kesalahan. Yang menyelamatkan adalah buku, mulut guru. Karena itulah ilmu dari zaman dahulu itu mulut ke mulut. Ketika ilmu itu hanya berputar dari mulut ke mulut, ilmu itu hanya berputar di kalangan ahlinya. Memang orang-orang pakar saja yang berbicara. Tapi ketika sudah mulai masuk buku, orang sudah bisa tenteng buku kemana-mana, sudah bisa buka, ditanya apa, dibuka, jawabannya ini. Karena lihat buku, bukan karena dia hafal, karena lihat buku. Mulailah berbicara di dalam ilmu orang-orang yang tidak kompeten. Hanya gara-gara dia memiliki banyak buku. Hanya gara-gara dia apa? Memiliki banyak buku. Padahal dia tidak kompeten. Bahkan kejadian nyata, seorang membawakan materi, sekarang kan gampang ya, HP, laptop atau yang semacamnya pakai laptop, ceramah kita tinggal baca. Nah, bukannya dilarang, gak ada masalah. Tapi jangan sampai itu sekedar kamu baca tok tanpa kamu pahami dan mengambil dari mulut para guru. Yang menyelamatkan kita dari salah paham adalah penjelasan dari para guru. Kenapa? Karena guru itu mengambil dari gurunya. Guru itu mengambil gurunya terus sampai kepada penulis buku itu. Inilah gunanya silsilah keilmuan. Ya. Yang biasa disebutkan dengan kalimat sanad keilmuan. Sanad keilmuan di sini bukan sanad riwayat lain lagi. Sanad keilmuan itu artinya apa yang kamu sampaikan kepada gurumu, kepada muridmu, kamu bisa menyambungnya sampai kepada para ulama terdahulu. Saya mengajarkan ini, saya ambil dari mana? Dari guru saya. Guru saya ambil dari gurunya di atas, terus sampai ke atas. Demikian seterusnya. Ilmu itu dari mulut ke mulut. Kalau seorang tidak memiliki hafalan yang baik dan pemahaman yang benar, hanya mengandalkan buku-buku, apalagi di zaman sekarang teknologi ya. Ini akan melahirkan banyak kesalahan. Ya. Ada seorang yang ditanya di pengajian. Ada yang bertanya, mau tanya. Taib, Fadl bertanya. Ketika orang itu bertanya, pertanyaannya dia ngetik di Google. Dia ngetik di Google, di HP-nya atau di apanya. Selesai bertanya, enter. Oh, pertanyaan kamu jawabannya ini. Wah, tinggal cari kan yang mana yang bagus, yang mana yang panjang jawabannya. Diklik, keluar semua jawabannya. Itu dalam masalah ini ada 3 pendapat. Pendapat pertama, padahal dia baca nih. Ya. Ya, seperti ini gampang gitu. Ya kan? Tapi seorang dikatakan alim bukan ketika dia bisa membaca kayak begitu, bukan. Karena itulah sekarang, di zaman sekarang dengan kitab begitu mudahnya didapat, bahkan ribuan kitab bisa kita genggam seperti ini. Ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa kitab tersebut tidak bisa menyelamatkan seseorang. Yani dalam artian tidak bisa membuat kamu pintar, tidak bisa membuat kamu paham. Karena itulah ilmu asalnya diambil dari mulut para guru. Itu asalnya. Lihat ahli kitab, mereka punya kitab tapi mereka tetap tersesat. Kenapa? Karena tidak ada lagi ulamanya. Maka apa yang kadang pikiran sebagian orang, yang penting bahasa Arab. Kalau sudah bisa bahasa Arab, tinggal beli buku-buku baru dibaca. Nah, ini orang masih bisa tersesat. Apalagi yang tidak bisa bahasa Arab. Nah, lebih gampang lagi tersesat.
Jelas sampai sini? Taib. Maka ini penting. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, terkadang ada orang yang diberikan kitab oleh Allah, diberikan hafalan, tapi dia tidak paham. Dan ada juga yang paham tapi tidak mengamalkannya. Seperti orang-orang Yahudi yang disebutkan di hadis ini. Kata beliau rahimahullah, al-hadi asyara, masalah ke-11, at-tanbih ala ta'limi bit tadrij. Peringatan akan pentingnya mengajar murid secara tadrij. Secara teratur, tadrij, tadarruj, bertahap, secara bertahap. Mulai dari ilmu yang kecil, yang sedang, yang besar. Bertahap. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan firman Allah Ta'ala, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Sahih? Nah. Apa maksudnya rabbaniyun? Ini mau diapain lem Korea di situ? Hah? Apa lem Korea? Di bawah. Nah. Apa maksudnya rabbaniyun dalam ayat? Ibnu Abbas mengatakan rabbaniyun adalah alladzina yuallimuna an-nasa sigharal ilmi qabla kibarihim. Ya. Rabbaniyun adalah orang yang mengajarkan kepada manusia ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Maka ini penting dipahami oleh seorang guru. Makanya guru bukan hanya yang penting bisa mengajar, tapi juga harus mengetahui metode pengajaran. Buku apa yang lebih dahulu saya ajarkan, baru buku yang itu, baru buku itu. Nah, metode pemilihan ini juga sudah ada di zaman para ulama terdahulu, sudah ada. Seperti yang disebutkan dalam hadis ini, yang paling pertama ada orang baru masuk Islam, baru hijrah, baru taubat. Dulunya preman, baru pertama taubat. Tidak usah macam-macam, suruh belajar tauhid dulu. Tauhid, salatkan gampang ya. Salatkan biasanya orang sudah tahu lah, tinggal dibenarkan sedikit. Ya. Tauhid, itu diperbaiki. Ya. Setelah tauhidnya bagus, selanjutnya itu namanya tadris, bertahap. Para ulama rahimahumullah taala juga menetapkan hal sama pada pendidikan. Kalau kamu ingin menjadi alim, ya, maka yang paling pertama ilmu bahasa Arab. Karena semua ilmu tertutup kalau bahasa Arab belum terbuka. Semua tertutup. Dipastikan semua ilmu tertutup kalau bahasa Arab belum bisa. Seperti kata Syafi'i rahimahullahu taala bahwa al-Arabiyah miftahul ulum. Bahwa Arabiyah itu apa? Kunci dari semua ilmu. Nah, kalau dia masih kecil-kecil, dahulukan dengan menghafal Quran dulu. Selesaikan dulu hafalan Qurannya. Kalau di zaman dahulu kan dikutab. Kutab itu anak-anak yang belum balik, masih usia mumayyiz. Apa yang diajarkan? Menghafal Quran. Baca Al-Quran. Nulis Al-Quran. Tambah-tambah, kurang-kurang, kali-kali, bagi-bagi gitu ya. Diajarkan semua basic-basic seperti itu di ini. Masih anak-anak. Mumpung belum balik, selesaikan hafalan Quran. Kalau kamu sudah balik, baru tobat, jangan selesaikan hafalan Quran dulu baru belajar. Jangan, terlambat. Belajar sambil hafal Quran. Belajar sambil hafal Quran, karena kamu sudah besar, sudah butuh panduan ibadah. Tidak bisa dibilang saya mau selesaikan Al-Quran dulu baru belajar yang lain. Tidak bisa. Terkhusus kalau kamu lama menghafalnya, bakalan lama nanti, ya kan? Maka sambil menghafal sambil belajar. Seperti yang dituntunkan oleh Imam Ahmad kepada seorang pemuda yang datang. Ya, datang baru mau belajar agama, ditanya, "Ya Imam, saya mulai pakai apa? Saya mulai belajar apa?" Imam Ahmad lihat dia seorang pemuda, kata beliau mulai belajar. Langsung belajar. Yani sambil hafal Quran. 6. Dalam ilmu juga seperti itu. Saya mau hadis, saya mau menghafal hadis. Sudah ada ulama salaf, sudah ada jalannya para ulama. Tidak usah bikin cara baru. Ulama terdahulu itu menghafal hadis, yang paling pertama hafalannya Arba'in Nawawiyah. Setelah selesai Arba'in Nawawiyah, dia bisa lompat ke
Umdatul Ahkam. Dari Umdatul Ahkam ke Bulughul Maram, dari Bulughul Maram ke Riyadhus Shalihin, dari Riyadhus Shalihin masuk ke Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu jalannya para ulama dari dulu. Yang mau menghafal hadis itu urutannya, enggak usah bikin urutan macam-macam. Ikuti saja mereka. Dan iyaka wa iyaka, hati-hati menghafal buku yang tidak dihafal oleh mereka. Bom-bom umur. Ya ini bukan bom-bom umur betulan ya, maksudnya kurang maksimal nantinya. Karena para ulama sudah menentukan buku-buku ini nih yang pokok. Maka jangan tinggalkan Arba'in Nawawiyah, hafal yang lain, jangan. Itu jalannya ulama salaf dari dulu. Sejak buku ini ditulis, Arba'in Nawawiyah, sejak ditulis oleh Nawawi rahimahullah, buku ini menjadi hafalan semua banyak ulama. Jangan Arba'in belum dihafal, hafal yang lain. Ini salah prioritas. Enggak usah bikin jalan, ikuti jalannya para ulama. Arba'in Nawawiyah dulu selesaikan. Selesai itu baru berpikir hadis-hadis yang lain, apa yang mesti hafal. Salah prioritas kalau langsung hafal Umdatul Ahkam dan Arba'in Nawawi belum. Ini salah prioritas. Enggak benar. Ini namanya apa? Tadrij, bertahap. Mau belajar tauhid uluhiyah, oke. Yang paling rendah usulus salasa. Usul salasa. Jelas sampai sini? Setelah selesai usulus salasa masalan bisa mengambil yang tengah untuk penghubungnya, imma seperti Al-Qawaidul Arba, ya. 6. Karena Al-Qawaidul Arba itu lebih berat pembahasannya dibandingkan usulul salasa. Kalau arba walaupun ringkas tapi dia lebih berat dibandingkan apa? Usulul salasa. Diambil di situ. Setelah dia pahami itu, baru dia ke misalnya ada Rasail Syekh Muhammad di situ, ada talqin ada tafsirut tauhid. Kemudian ada risalah al-aslul jami' li ibadatillahi wahda, ini juga penting. Tapi kurang lebih sama seperti usulul salasa. Kalau sudah paham kandungannya usulul salasa, baru dia berpindah ke kitabut tauhid. Kitabut tauhid. Sebagian mengatakan nawaqidul Islam dulu, pembatal Islam dulu di awal. Pembatal Islam baru kitabut tauhid. Sebagian mengatakan nawaqidul Islam paling belakang. Urutannya paling belakang nawaqidul Islam. Karena pembatal keislaman perkara berat, tidak cocok diajarkan di awal-awal. Ya. Pembatal Islam tidak cocok diajarkan di awal-awal. Harus punya pengetahuan mendasar, baru pelajari hal-hal yang mengkafirkan. Karena kalau dipelajari di awal-awal bisa salah paham, nanti mengkafirkan orang. Sudah sampai sini? Maka urutannya dari usulul salasa misalnya, oke, kalau dia mau nawaqidul Islam, oke, menurut sebagian ulama, sebagian lain mengatakan enggak, nawaqidul Islam belakangan. Ya. Setelah usulul salasa, kitabut tauhid. Kitab at-tauhid. Setelah kitabut tauhid ke kasyfus syubhat. Karena kitabut tauhid itu pemantapan, taksil, kasyfus syubhat membantah. Dan mentaksil lebih dahulu kan dibandingkan membantah. Nah, setelah itu ke kitab tauhid uluhiyah yang bisa dikatakan yang tertinggi mungkin adalah kitab Al-Ubudiyahnya Ibnu Taimiyah. Ini kalau sudah sampai di sini, insyaallah tauhid uluhiyah sudah bagus. Sudah mantap lah. Bukan bagus lagi. Dengan syarat dia kuasai semua itu. Dalam tauhid asma wa sifat, dalam iman, mulai dari yang ringkas-ringkas. Seperti Lumatul I'tiqad. Setelah Lumatul I'tiqad ke Wasitiyah, dari Wasitiyah ke masalan Hamawiyah atau Tadmuriyah. Ya, Hamawiyah kemudian Tadmuriyah, baru kemudian Tauhawiyah. Tingkatan-tingkatan ada ini. Dalam mustalahul hadis juga seperti itu, dalam usul fikih juga seperti itu, dalam fikih juga seperti itu, dalam bahasa pun seperti itu. Ada tingkatan-tingkatannya. Tadrij, orang belajar. Guru begitu. Jangan menjadi guru yang menjadikan muridnya kelinci percobaan. Saya mau coba-coba ngajar ini. Muridnya yang kasihan. Orang dia belum kuasai mungkin dan seterusnya. Atau dijadikan muridnya sebagai lahan merojaah. Saya lama tidak meroja buku ini. Saya ajarkan saja. Ini bukan guru yang nasih. Bukan guru yang menasihati muridnya. Tidak boleh kamu perlakukan muridmu seperti itu. Ajari sesuai dengan kebutuhan mereka, bukan kebutuhan kamu. Ya, bukan kebutuhan kamu. Kebutuhan mereka apa yang mereka butuhkan. Jangan kamunya yang diikuti. Nah, maka penting untuk mengajar tadrij secara perlahan, pelan-pelan. Demikian pula hafalan, sedini mungkin. Masukkan dikit-dikit. Dikit-dikit. Ya kan?
As-sani asyar al-bada'atu bil aham fal aham. Yang ke-12, memulai menuntut ilmu dan mengajar dari yang terpenting, baru kemudian di bawahnya. Yang paling penting dulu. Nah, ini dibutuhkan. Makanya saya katakan tadi, orang yang tidak pernah belajar dengan benar, dia tidak akan bisa mengajar dengan benar. Orang yang tidak pernah belajar dengan benar, dia tidak akan bisa mengajar dengan benar. Kenapa? Metode pengajaran, penyusunan kurikulum, pemilihan buku yang tepat, urutan yang tepat, itu hanya bisa didapatkan dari guru, bukan bikinan kita sendiri. Karena kita mengikuti para ulama salaf bukan hanya pemahaman, tapi juga cara belajarnya kita ikuti mereka. Kalau mau berhasil, sudah banyak yang melewati jalan itu dan berhasil semuanya. Tidak usah bikin jalan-jalan baru, ikuti saya jalan yang sudah ada. Ikuti saya jalan yang sudah ada. Makanya kita temukan kadang, misalnya ngajar ini, itu pun bukan buku dasar, langsung buku menengah diajar masih baru. Belum selesai ganti buku ini. Belum selesai ganti buku ini. Ini pertanda besar dia tidak pernah belajar dengan benar. Kok bisa seperti itu? Kamu pusing mau ngajar buku apa? Ya kan? Kok bisa tidak jelas begitu arahnya? Kalau dia sudah pernah belajar dengan guru yang benar, dia sudah tahu urutannya. Habis ini, buku ini saya harus selesaikan, tidak boleh tidak. Harus selesai baru ini. Jangan mengikuti keinginan apa? Keinginan santri, keinginan murid. Atau yang berkembang, yang lagi viral misalnya, ada lagi viral ini, bahas buku itu. Ya. Lagi viral masalah ini, dibahas masalah itu. Enggak, para muhaddisin dari zaman dahulu, mereka itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu saja diajarkan. Tidak peduli apa yang terjadi viral di dunia luar, bodoh amat. Mereka tidak pernah terpengaruh, pengajaran mereka tidak pernah terpengaruh dengan itu. Kalaupun mereka singgung, bukan di pas viralnya, setelah selesai viral baru disinggung. Karena mereka tidak mau ikut-ikutan dengan apa yang berkembang. Ya. Mengajar kitab, ya sudah, isi kitabnya saja diajarkan. Mau ada hubungannya dengan yang lebih viral, tidak ada, terserah. Ya, kan begitu. Nah, maka mulai dari yang paling penting sesuai dengan kebutuhan muridnya, dan disinilah guru harus melihat murid saya yang dia butuhkan apa sekarang. Yang dia butuhkan sekarang apa? Dia juga sebagai murid, saya butuh ini sekarang, ini yang paling penting. Nah, dia harus tahu. Nah, yang seperti ini, mengetahui yang mana yang paling penting, yang mana urutan yang benar, ini diambil dari guru. Sudah sampai sini? Makanya saya katakan, kalau dia tidak pernah belajar dengan benar, dia tidak akan bisa mengajar dengan benar. Karena yang seperti ini diambil dari guru. As-salisata asyar, yang ke-13, masrifuz zakah. Kepada siapa zakat diberikan? Masrifuz zakah sebagaimana yang ma'ruf adalah 8 asnaf yang tersebut dalam surat Taubah. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. 8 orang mustahik zakat. Cuman di sini disebutkan cuman apa? 1, yaitu fuqara. Diambil dari orang kayanya, dikembalikan kepada, diambil dari orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang miskin di antara mereka. Ini hadis yang dijadikan dalil oleh para fuqaha Syafi'iyah untuk mengatakan tidak boleh memindahkan zakat dari daerah dikeluarkannya zakat. Selama masih ada mustahik di daerah, di tempat dikeluarkannya zakat, maka tidak boleh dipindahkan ke tempat lain. Karena dikatakan diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang miskinnya mereka. Ini mereka dari tempat orang kaya tadi. Jadi di mana dia keluarkan, di situ dikembalikan. Tidak dipindahkan ke yang lain. Ar-rabi' asyar, kashful alimi syubhata anil muta'allim. Masalah ke-14, seorang guru menjelaskan syubhat, yakni ketidakjelasan kepada orang yang belajar. Ya, sisi pendalilannya apa? Itu yang Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, besok saya akan berikan bendera. Siapa dia? Nah, tidak ditahu. Kemudian mereka apa? Malamnya diskusi siapa? Besoknya Nabi SAW sampaikan, mana Ali bin Abi Thalib. Nah, ini dikiaskan kepada apa? Walaupun di sini yang tidak diketahui oleh
sahabat adalah siapa orangnya, tapi dikiaskan kepadanya semua masalah-masalah yang tidak ditahu oleh murid. Hendaknya guru menyingkap. Yani kalau guru menyampaikan suatu materi dan menggantung atau membuat sebagian orang tidak paham atau menimbulkan pertanyaan, maka dia harus menjelaskan ketidakjelasan tersebut. Ini tugas guru. Ya. Karena itulah semaksimal mungkin guru menjelaskan dengan baik, dengan bahasa yang jelas, bukan dengan pemahaman yang dengan kalimat yang bisa yang ambigu misalnya, atau yang multitafsir. Ya. Kadang kan sekarang begitu ya. Ada guru datang dari luar mengajar, setelah itu pulang. Yang tinggal ini memahami ceramah gurunya beda-beda. Lahir kadang perbedaan. Ya. Maka diusahakan agar pemahaman mereka benar dan sama semua terhadap apa yang disampaikan. Walaupun bukan kewajiban, tapi diusahakan seperti itu. Al-khamisata asyar an-nahyu an karaimil amwal. Yang ke-15, larangan mengambil harta yang paling tinggi. Sa'i itu orang yang tugasnya mengambil zakat. Kalau di zaman sekarang sa'i di Basnas yang keliling-keliling ngumpulin zakat, itu namanya sa'i. Nah, as-sa'i tidak boleh mengambil harta yang tertinggi dan jangan juga mengambil harta zakat yang terendah, tapi dia ambil yang tengah-tengah. Wa iyyaka wa karaim amwalihim. Hati-hati kamu wahai Mu'ad, jangan mengambil harta yang paling berharga mereka. Ambil yang pertengahan. Yang penting sudah memenuhi kriteria zakat, ambil yang pertengahan. Misalnya dia punya kewajiban mengeluarkan 1 ekor onta, misalnya 1 ekor masalah onta. Jadi sampai sini, kalau dia punya kewajiban mengeluarkan 1 ekor onta, misalnya 1 ekor onta ini ada beberapa opsi. Ini yang agak mahal, ini yang paling murah, ini yang sedang-sedang. Nah, ambil yang sedang-sedang. Jangan yang paling mahal sama yang paling murah, ambil yang sedang-sedang. Itu maksudnya. As-sadisata asyar attiqa'u da'watil mazlum. Yang ke-16, hendaknya seorang takut akan doanya orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi. Ya, tidak terkecuali orang kafir. Allah Subhanahu wa taala menjawab doa orang-orang kafir. Iya atau tidak? Iya. Ya, emangnya kalau orang kafir berdoa terus tiba-tiba dikabulkan, siapa yang kabulkan? Allah, ya kan? Ada orang Nasrani misalnya, dia berdoa sama Tuhannya, saya minta ini, tiba-tiba dia dapatkan. Siapa yang kasih? Ya Allah. Ya, kan begitu. Walaupun tujuannya Allah Taala mengabulkannya untuk istidraj dan semacamnya, ya, membuat dia semakin larut dalam kekafirannya, tapi intinya adalah doa orang yang dizalimi di sini tidak mesti muslim. Kapan kamu menzalimi orang kafir berdoa, siapa yang bisa menjamin Allah tidak kabulkan doanya? Ya kan? Bisa jadi Allah Ta'ala mengabulkan doanya. Maka seorang harus, karena itulah kezaliman diharamkan pada semua makhluk. Jangankan orang kafir, zalim kepada anjing saja haram. Ya, jangankan kepada orang kafir, zalim kepada anjing saja haram. Apalagi kepada orang kafir. Jelas manusia lebih utama dibandingkan anjing. Walaupun manusianya kafir, tapi dia lebih utama kedudukannya dibandingkan anjing. Walaqad karramna bani Adam, kata Allah, kami telah memuliakan anak Adam. As-sabi'a asyar al-ikhbaru bi annaha la tuhjab. Masalah ke-17, bahwa doa orang yang dizalimi tidak akan dihalangi oleh Allah, tidak ada hijab dari Allah Taala, pasti dikabulkan. As-saminata asyar, masalah ke-18, min adillatit tauhid ma jara ala sayyidil mursalin wa sadatil awliya minal masyaqqati wal ju'i wal waba. Di antara tanda-tanda tauhid adalah apa yang terjadi pada pimpinan para rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pimpinan para wali, yakni para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, berupa kesulitan, lapar dan penyakit. Ini mengisyaratkan kepada keadaannya Ali ibnu Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib termasuk pimpinan wali Allah, termasuk petinggi-petinggi wali Allah setelah para khulafa 3 manusia yang paling mulia, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Beliau termasuk petinggi dari wali-wali Allah. Bersamaan dengan itu beliau sakit matanya. Ya. Ini merupakan adilatul tauhid, dalil tauhid
bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai Sayyidul Mursalin pernah merasakan kesusahan, kelaparan, dan pernah sakit. Para sahabat, dalam hal ini Ali bin Abi Thalib dan semua sahabat yang lain, walaupun mereka wali Allah yang paling tinggi, mereka pernah merasakan kesusahan, kelaparan, dan penyakit. Dikatakan ini termasuk dalil tauhid. Dari sisi mana? Paham maksudnya ini? Termasuk dalil tauhid adalah adanya musibah, bencana, kelaparan, kesusahan yang menimpa para nabi dan wali-wali Allah Ta'ala. Kenapa dikatakan ini dalil tauhid? Baik, azan dulu sambil dipikir-pikir. Betul. Betul. Oh, baik. Bagaimana? Dapat? Dari sudut pandang mana itu menunjukkan dalil itu merupakan dalil tauhid? Paham gak maksud kalimat ini? Termasuk dalil tauhid. Dalil apa itu tauhid? Keesaan Allah, ya kan? Wajib keberhakan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Termasuk dalil yang menunjukkan bahwa hanya Allah yang berhak disembah adalah adanya musibah yang menimpa para nabi dan wali-wali Allah dari kalangan sahabat. Dari sudut pandang mana pendalilannya?
Dari mana ini musibah yang menimpa para nabi dan para wali bisa dijadikan dalil akan tauhid? Hah? Ayo. Kif. Mafhum? Ya, betul. Dari sudut mana-mana? Dari sisi bahwa apa? Ya ini menunjukkan bahwa para nabi dan para wali tidak boleh disembah. Mereka terkena penyakit, mereka lapar, mereka terkena penyakit ya, sakit matanya Ali bin Abi Thalib, dan beliau termasuk wali Allah yang tinggi. Sama seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, wali-wali Allah yang tingkatan tertinggi, tapi sakit matanya, kena sakit. Menunjukkan wali manusia biasa tidak boleh disembah. Orang dia sakit. Nabi Muhammad SAW merasakan kelaparan. Mana ada Tuhan yang lapar, kan begitu? Mana ada sembahan yang kelaparan? Mana ada yang disembah terus dia lapar? Tidak ada seperti itu. Ya. Maka bukti yang salah satu bukti tauhid Allah Ta'ala, salah satu dalil yang bisa kita gunakan kepada orang yang menentang tauhid, kepada orang yang mempertuhankan nabi dan wali, menyembah nabi dan wali, kita katakan dalilnya adalah lihat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat merupakan wali Allah yang paling tinggi, tapi bersama dengan itu mereka lapar, mereka berdarah, mereka sakit, ya, kena sakit mata malah, ya kan begitu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ini bukti paling jelas di antara bukti yang jelas menunjukkan nabi dan para wali manusia biasa, tidak boleh disembah. Nah, itu maksudnya. Jelas sampai sini? Perhatikan ikhwan. Ya. Dalam membaca ini kitab tauhid ini, syukur-syukur kita selesai 1 tahun. Mudah-mudahan saya selesai ya, 60 bab. Kalau kita satu pertemuan selesai 1 bab ya setidaknya 30 pekan. 30 pekan berapa ya? Hampir setahun ya, kurang lebih 48 pekan. Ya syukur-syukur kita selesai 1 tahun. Kalau sudah tamat ini kitab tauhid ini, tidak tahu kapan lagi mau diulang. Berpikir seperti itu. Jangan sampai ada satu kata yang lewat antum pelajari kitab tauhid. Satu kata lewat antum tidak tahu apa yang maksudnya. Sayang sekali. Mau menunggu diulang kapan? 5 tahun, 6 tahun masih sayang, kan begitu. Ya. Dalam mempelajari buku, ya ikuti caranya yang ditentukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, "Sholli salata muwaddi." Salatlah engkau seakan-akan itu salat yang terakhir. Bagaimana kalau orang itu salat terakhir? Tidak akan macam-macam salatnya, pasti khusyuk. Nah, setiap belajar buku, jadikan itu seakan-akan itu kali terakhir kamu pelajari itu buku. Tidak ada lagi pengulangan nanti. Maka sayang kalau ada kalimat satu kata yang tidak difahami, apalagi satu kalimat panjang lebar kita tidak paham dari ucapan para ulama. Karena belum tentu akan berulang lagi. Nanti pas diajarkan kepada murid, karena Anda paham, hasilnya apa? Menebak-nebak dan meraba-raba. Mau mengandalkan syarah, bisa jadi juga syarahnya dia salah paham, kan begitu. Ya, maka perlu diperhatikan. At-tasi asyar, masalah ke-19, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la u'tiyanna rayata ila akhirih alamun min alamin nubuwah. Di antara tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau, besok saya akan berikan bendera kepada seorang yang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Demikian pula sebaliknya, Allah akan memberikan kemenangan besok. Ini jelas tanda kenabian. Tanda kenabian. Kenapa? Kan belum ada yang tahu besok menang atau tidak. Tapi Nabi sudah pastikan besok menang. Dan terjadi seperti itu. Ini termasuk tanda apa? Tanda kenabian, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Ishrun, masalah ke-20. Tafluhu fi ainaihi alamun min alami haidan. Meludahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kedua mata Ali bin Abi Thalib, itu juga tanda apa? Tanda-tanda kenabian. Sembuh dengan ludah. Ini menunjukkan keberkahan ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang seperti ini tentunya khususiyah, kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jelas sampai sini? Kekhususan Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh ada misalnya datang ke ustadz misalnya tuh, ke orang pintar ya, orang yang mengobati maksudnya, terus diludahi baru di ini. Gak bisa. Ludah kamu beda dengan ludahnya Nabi SAW. Ludah itu kotor. Walaupun tidak najis tapi kotor. Tidak boleh meludahi seorang muslim.
Nggak boleh, ya kan? Ini diantara keistimewaan Nabi SAW. Beda dengan manusia biasa. Kalau manusia biasa, junub, haid, nifas tidak boleh masuk masjid. Kalau Nabi Muhammad SAW biar junub boleh masuk masjid. Khususnya beliau. Karena zatnya beliau, tubuhnya beliau lebih berharga dibandingkan masjid. Lebih terhormat dibandingkan masjid. Apa tujuannya? Kenapa orang junub, perempuan haid dan nifas tidak boleh masuk masjid? Untuk menghormati masjid. Tapi tubuhnya Nabi Muhammad SAW lebih berharga dibandingkan masjid, lebih terhormat dibandingkan masjid. Karena itulah para ulama mengatakan Nabi Muhammad SAW walaupun beliau junub boleh masuk ke masjid, walaupun tidak pernah ada riwayat yang menunjukkan beliau masuk, nggak ada. Bukan berarti Nabi pernah masuk ya, cuman dikatakan seandainya beliau masuk maka tidak ada masalah. Karena diri beliau lebih agung dan lebih mulia dibandingkan masjid itu sendiri. Jelas? Tapi bersamaan dengan itu tidak ada satupun riwayat yang menunjukkan beliau masuk masjid dalam keadaan junub, enggak ada. Ini diantara khususnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-hadi wal syirun, fadilatu Ali radhiyallahu an, keutamaan Ali bin Abi Thalib. Jelas keutamaannya bahwa Ali bin Abi Thalib dijamin bahwa dia dicintai Allah dan Rasulnya. Ini jaminan. Ya. Dicintai oleh Allah. Selesai masalah. Allah kalau sudah cinta sama seorang, tidak peduli dia melakukan apa sepeninggalnya, setelahnya. Ya. Allah kalau sudah cinta sama seorang, sudah ridha sama seorang, terserah dia mau bikin apa, terserah. Allah akan ampuni semuanya. Sebagaimana sabda ucapan Nabi SAW kepada sahabat Hatib bin Abi Balta'ah tentang prajurit perang Badar. Allah berfirman kepada semua sahabat yang hadir di perang Badar, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Berbuatlah sesuka kalian, aku sudah mengampuni kalian. Terserah mau bikin apa sesudah ini. Ya. Jadi Allah kalau sudah mencintai seorang, selesai permasalahan, pasti masuk surga. Ya. Taib. Saya kira cukup dulu sampai sini. Malaikat salah ke-21. Ini cukup panjang masalah ini memang. Ini masalah ke-23 juga butuh penjelasan sedikit. Masalah ke-23 6 taib. Insyaallah telah kita selesaikan pada pertemuan selanjutnya. Taib, naktabi hadzal qadar wa ilmu indallah. Nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.